Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita dari akhlak para ulama generasi terdahulu. Kita masih sampai dalam bab bagaimana pemahaman mereka tentang beramal ibadah, tentang bersemangat dalam beramal ibadah. Kita sampai pada sebuah nukilan riwayat dari Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, wa rawat Zahabi bisanadihi ilal Baghawi. Az-Zahabi rahimahullah meriwayatkan dengan sanad beliau sampai menuju kepada Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, haddatsani Ibnu Zanjawaih, telah meriwayatkan kepadaku Ibnu Zanjawaih, sami'tu Ibrahim bin Mahdi, aku mendengar Ibrahim bin Mahdi, sami'tu Abul Ahwas, aku mendengar Abul Ahwas, qalat bintun li jari Mansur Ibnul Mu'tamir, anak perempuan dari tetangganya Mansur Ibnul Mu'tamir berkata kepada bapaknya. Jadi Mansur Ibnul Mu'tamir punya tetangganya ini punya seorang anak perempuan. Nah, anak perempuan ini berkata kepada ayahnya, "Ya abati, ainal khashabah allati kanat fi sathi Mansur qa'imatan." Wahai ayahku, di mana kayu yang biasanya ada di terasnya Mansur, yang biasanya ada tegak di terasnya Mansur? Kemana kayu tersebut? Maka kemudian bapaknya berkata, qala ya bunayya dzaka Mansur, wahai anakku, wahai putriku, itu adalah Mansur, bukan kayu. Ya, jadi ketika malam-malam si anak perempuan ini melihat ada sesosok yang berdiri tegak di teras rumahnya Mansur. Ini bisa dimaknai teras, satah, atau juga bisa dimaknai atap. Ya, wallahu alam, bisa jadi makna dari keduanya. Maka anak perempuan tersebut melihat setiap malam ada ya sesuatu yang melintang tegak, berdiri tegak, vertikal, dan itu dikira kayu. Kemudian pada suatu malam mungkin tidak diketahui itu kayunya kok tiba-tiba hilang, nggak ada gitu ya. Makanya bertanya, itu kalau kayu, loh kayunya kemana? Maka disebut oleh bapak dari anak perempuan tersebut, wahai putriku, itu adalah Mansur, kana yakumul lail, beliau salat malam. Dari riwayat ini kita mendapatkan kesimpulan, mendapatkan pelajaran bagaimana Mansur Ibnul Mu'tamir, seorang ulama besar, itu rajin untuk melaksanakan salat malam. Buktinya adalah anak perempuan tadi itu sering melihat sesosok yang berdiri tegak melintang, bukan melintang ya, berdiri tegak secara vertikal, sehingga itu dikira kayu karena tengah malam. Jadi dari situ kita mendapatkan kesimpulan bahwa Mansur itu semangat untuk melaksanakan sholat malam. Akan tetapi ya namanya manusia, maka ya ini bisa jadi ya suatu malam melaksanakan sholat malam, suatu malam yang lain tidak, ya, bisa jadi sakit atau bisa jadi sedang safar. Nah, ini mungkin pada malam di mana Mansur itu tidak sedang sholat malam, sehingga anak perempuan tadi tidak mendapati kayu yang tegak vertikal tadi, kemudian ditanyakan kepada bapaknya. Maka ini menunjukkan ya bagaimana semangat para ulama generasi terdahulu untuk menghidupi malam-malam mereka dengan salat malam. Wa qala Nu'aim bin Hammad, kana Ibnul Mubarak idza qara'a kitab ar-riqaq yasiru ka'annahu thawrun manhur au baqaratun manhurah. Nu'aim bin Hammad beliau berkata bahwa Ibnul Mubarak rahimahullah ketika beliau membaca kitab Riqaq. Apa itu kitab Riqaq? Kitab yang berisi hal-hal yang bisa melembutkan hati. Kitab Tazkiyatun Nufus, ya, itu istilah lain. Kitab yang berisi
hal-hal yang berupa tazkiyatun nufus, yakni menyucikan jiwa. Salah satunya adalah kitab ini. Kitab ini adalah salah satu kitab tazkiyatun nufus, salah satu kitab riqaq, atau bisa dikenal juga dengan jamaknya raqaiq. Maka ketika Ibnul Mubarak rahimahullah membaca kitab riqaq, beliau itu menjadi seolah-olah seperti thawr manhur, sapi jantan yang disembelih, au baqaratun manhuratun, atau sapi betina yang disembelih. Minal buka, yakni menangis sampai-sampai seperti sapi yang disembelih. La yastari wahadun minna ayas'alahu an syai'in illa dafa'ahu. Tidak ada satupun dari kami yang berani untuk bertanya kepada beliau tentang sesuatu, kecuali beliau pasti akan menolak pertanyaan tersebut, tidak mau menjawabnya. Jadi ini zahirnya adalah ketika dalam satu majelis atau dalam satu kajiannya Ibnul Mubarak rahimahullah, ketika membahas masalah-masalah seperti tazkiyatun nufus atau masalah-masalah raqaiq, masalah-masalah yang melembutkan hati, yang menyucikan jiwa, maka Ibnul Mubarak rahimahullah biasanya akan langsung menangis seperti sapi yang disembelih, suaranya begitu ya. Dan tidak ada yang berani bertanya sesuatu kepada beliau. Kalaupun ada yang berani bertanya, maka pasti akan ditolak oleh beliau, tidak mau dijawab pada saat itu. Pelajaran dari riwayat ini yang bisa kita simpulkan adalah, lihat bagaimana Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala, ya walaupun beliau itu seorang ulama yang kita ketahui beliau sangat berilmu dalam masalah fikih, sangat berilmu dalam masalah hadis, yang penuh dengan kaidah-kaidah begitu ya, yang sangat yakni kalau antum mempelajari ilmu syar'i yang seperti kaidah fikih, kaidah ilmu hadis gitu ya, itu sangat yakni sangat teknis, ilmunya sangat teknis. Ya, ilmunya sangat technical, atau sangat teknis, maksudnya sangat berbekal pada hafalan, sangat berbekal pada pemahaman, sangat berbekal pada yakni logika, dan bukan logika akal sekedar akal, bukan, akan tapi menggunakan akal sangat dibutuhkan. Bagaimana menerapkan kaidah ini ke masalah ini, dan seterusnya dan seterusnya. Bidang-bidang seperti itu bidang-bidang yang sangat teknis, yang ketika seseorang itu banyak bergelut di situ, bisa jadi yakni hatinya menjadi keras. Itulah mengapa para ulama berkata, ya tidak boleh seseorang itu terlalu banyak membahas atau mempelajari masalah yang seperti itu, kecuali harus dibarengi juga dengan membaca masalah raqaiq, membaca masalah tazkiyatun nufus, membaca sirah para ulama, membaca yakni biografi para ulama, membaca sirah Nabi Muhammad SAW dan biografi para ulama. Itu tujuannya adalah untuk melembutkan hati. Tujuannya adalah supaya yakni kita tidak kemudian terlalu berlebih-lebihan melatih dari sisi teknis saja begitu ya. Seperti misalkan kalau kita bicara ilmu hadis, kita akan banyak bergelut dengan perawi. Ya, perawi ini kapan meninggalnya, kapan lahirnya, di mana, gurunya siapa, muridnya siapa, perawi ini ya bagus tidak akidahnya, bagus tidak hafalannya, dan seterusnya dan seterusnya. Sangat teknis, sangat ilmu yang bersifat hafalan dan telaah dan yakni kaidah-kaidah begitu ya. Kalau seseorang itu terlalu banyak bergelut di situ tanpa memperhatikan masalah kelembutan hatinya, maka para ulama telah memperingatkan, ya ini bisa jadi membuat dia yakni suka debat begitu ya, atau suka merendahkan orang lain yang tidak selevel dia dalam masalah kaidah-kaidah seperti itu dan seterusnya. Jadi harus seimbang antara mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya seperti itu, ya ilmu-ilmu alat yang sifatnya seperti itu, dan ilmu-ilmu yang bisa melembutkan hati dan menyejukkan jiwa, memurnikan jiwa. Taib. Maka kita lihat Ibnul Mubarak ketika beliau membaca kitab Raqaiq atau kitab Riqaq, beliau menangis. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan beliau adalah orang yang yakni mudah tersentuh hatinya. Kemudian tadi kita sebutkan ini adalah tanda ya. Ini tentunya kita tidak bisa mengetahui hakikat dari setiap orang,
yang bisa mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang kita bisa ketahui adalah cuma zahirnya saja. Dan tentunya Ibnul Mubarak adalah ulama, sehingga kita harus husnudzon, ya, kita mengambil pelajaran dari riwayat tentang Ibnul Mubarak ini. Lihat bagaimana beliau itu sangat mementingkan juga masalah kelembutan hati dan kesucian jiwa. Taib. Wa qala Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan sami'tu Asim bin Isam al-Baihaqi yaqul. Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan berkata, aku mendengar Asim bin Isam al-Baihaqi berkata, bittu lailatan inda Ahmad bin Hanbal. Asim berkata, aku bermalam pada suatu malam di rumah Al-Imamu Ahmad bin Hanbal. Faja'a bima'in fawada'ahu. Kemudian beliau datang membawa air dan meletakkannya. Zahirnya adalah airnya diletakkan di suatu wadah. Beliau datang mungkin ke kamarnya Asim ini, kemudian diletakkan, yakni wadah tersebut di situ, begitu ya. Jadi di sini Imam Ahmad bin Hanbal adalah ulama besar, dan Asim itu zahirnya adalah penuntut ilmu. Beliau bermalam di rumahnya Imam Ahmad dalam rangka untuk mempelajari ilmu dari Imam Ahmad. Dan ini adalah kebiasaan para ulama di zaman dahulu. Murid yang mendatangi guru, murid mendatangi rumah guru, bahkan bisa jadi nginap di situ dalam rangka untuk menuntut ilmu. Al ilmu yu'ta la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Adapun kalau di zaman sekarang, syekhnya atau ulamanya atau ustadznya yang diundang ke kotanya para murid, ya, safari dakwah begitu ya judulnya, diundang, kemudian yakni gurunya yang datang jauh dari luar kota atau bahkan dari luar negeri, kemudian muridnya yang yakni tinggal datang ke masjid yang ada di kota tersebut. Ini kalau di zaman sekarang. Adapun kalau di zaman dahulu, murid yang safar menuju guru. Adapun gurunya mengajarnya di masjid terdekat dengan rumah gurunya. Ya, tapi kalau ini diterapkan di zaman ini, maka ya tidak akan, ya ini bisa jadi tidak akan semarak kajian-kajian ilmu syar'i. Karena kondisi yang di zaman ini, sebagaimana yang Anda sebutkan, guru yang diundang datang, bukan murid yang mendatangi guru. Zaman sudah berubah. Anda tidak mengatakan bahwa hukumnya tidak boleh gitu ya, misalkan mengundang ustadz dari luar kota, dan Anda tidak sampai mengatakan demikian. Anda cuma mengatakan kondisi zaman sudah berubah. Bisa jadi di zaman seperti ini itulah yang dibutuhkan. Akan tapi sebagaimana yang sering kita katakan, ya, mulailah dengan mempelajari ilmu dari para orang yang berilmu dari kota kita sendiri, ya. Baik. Dan menuntut ilmu syar'i tidak harus dari ustadz yang terkenal. Selama seorang ustadz tersebut ilmunya bagus, akidahnya lurus, manhajnya lurus, maka harus diambil ilmunya. Karena ya, ketika kita hanya ingin mempelajari ilmu dari ustadz yang terkenal, disebutkan oleh Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ini adalah bentuk kesombongan terhadap ilmu. Taib. Maka intinya, Asim itu bermalam di rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Imam Ahmad membawa suatu wadah berisi air dan meletakkan di kamarnya Asim. Falamma asbaha nazara ilal ma'i bihalihi. Ketika sudah pagi, Imam Ahmad mendatangi kamarnya Asim, kemudian melihat air tersebut masih seperti semula, tidak ada yang berubah. Faqala subhanallah. Imam Ahmad kemudian berkata, subhanallah, rajulun yatlubul ilma la yakunu lahu wirdun bil lail. Subhanallah, ada orang yang mau menuntut ilmu, akan tetapi dia tidak memiliki amalan rutin ketika malam. Dari perkataan Imam Ahmad bin Hanbal di sini kita mendapatkan kesimpulan, orang yang ingin menuntut ilmu syar'i, orang yang menjadi seorang penuntut ilmu syar'i, itu juga harus semangat untuk beramal, juga harus semangat untuk memiliki amalan-amalan yang dia lakukan. Salah satu contoh di sini adalah amalan sunnah berupa sholat malam. Ya, jadi Imam Ahmad sampai kaget. Subhanallah, rajulun yatlubul ilma la yakunu lahu wirdun bil lail. Ada orang yang mau menuntut ilmu,
akan tapi dia tidak punya wirid. Wirid di sini maksudnya adalah amalan rutin, sebagaimana yang Anda sebutkan di pertemuan sebelumnya. Makna wirid dalam ilmu syar'i itu maknanya adalah amalan yang rutin dilakukan, tidak hanya berupa perkataan, akan tapi juga perbuatan. Kalau wirid di bahasa kita memahaminya apa? Wirid cuma ucapan yang rutin yang kita baca, zikir yang rutin kita baca, betul tidak? Tapi dalam ilmu syar'i, dalam yakni bahasa Arab dan dalam ilmu syar'i yang digunakan oleh para ulama di kitab-kitab, contohnya di riwayat ini, yang namanya wirid itu adalah sesuatu yang rutin dilakukan oleh seseorang, baik itu berupa perkataan atau berupa perbuatan. Taib. Jadi ini menunjukkan harus seimbang, harus selaras antara beramal ibadah dengan menuntut ilmu syar'i. Tidak boleh seseorang cuma semangat menuntut ilmu syar'i tapi tidak semangat juga untuk beramal ibadah. Demikian pula tidak boleh seseorang cuma semangat beramal ibadah tapi tidak semangat menuntut ilmu syar'i. Baik. Wa qala Ishaq bin Ibrahim wa sami'tul Fudail yaqul idza lam taqdir ala qiyamil lail wa siyamin nahar fa'lam annaka mahrumun mukabbalun kabbalatka khati'atuk. Ishaq bin Ibrahim berkata, aku mendengar Al-Fudail, yakni Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, beliau berkata, jika engkau tidak mampu untuk mengerjakan sholat malam dan tidak mampu untuk mengerjakan puasa di siang hari, maka ketahuilah bahwa engkau itu adalah orang yang terhalangi, yang dibelenggu. Siapa yang membelenggu? Dosa-dosamu yang membelenggumu. Ya, jika engkau tidak mampu untuk sholat di malam hari dan puasa di siang hari, maka ketahuilah bahwa engkau itu adalah orang yang terhalangi dan terbelenggu. Dosa-dosamu itu yang membelenggumu. Jadi ini menunjukkan dosa-dosa itu bersifat menghalangi kita dari melakukan amalan-amalan soleh. Ya, ada dosa yang membuat orangnya, membuat pelakunya menjadi malas untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah, dan ada dosa yang membuat pelakunya bisa malas untuk bahkan mengerjakan amalan-amalan wajib. Ya, jadi itu adalah konsekuensi atau akibat buruk dari dosa. Ketika seseorang terus menerus dalam dosa, suatu dosa, kemudian tidak segera bertaubat, yakni dia tahu itu dosa, akan tapi dia merasa khalas, yakni ana memang tidak mampu untuk meninggalkan dosa ini, ana tetap melakukannya, begitu ya, maka itu akan membuat dia mahrumun mukabbalun, membuat dia mahrum, terhalangi dari amalan soleh. Mukabbal, membuat dia terbelenggu, tidak bisa mengerjakan amalan-amalan soleh. Jadi ada hubungan antara seseorang itu rajin untuk bertaubat, rajin untuk senantiasa kembali kepada Allah. Ada hubungan yang erat antara ini dengan semangat dia dalam mengamalkan amalan-amalan soleh. Wa qala Az-Zahabi fi tarjamatihi li Ahmad bin Abil Hawari As-Sufi ta'liqan ala ba'di kalamihi qultu. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau berkata dalam biografi Ahmad bin Abil Hawari. Biografi Ahmad bin Abil Hawari. Siapa Ahmad bin Abil Hawari? Beliau adalah seorang ulama, ya, as-sufi, disifati ulama sufi di sini, yang meriwayatkan beberapa riwayat, ya, yang itu beberapa kandungan dari riwayat tersebut itu, atau dalam konteks ini Ahmad bin Abil Hawari ini meriwayatkan suatu riwayat yang di dalam riwayat tersebut beliau meriwayatkan dari, kalau tidak salah, Juraij berkata, ini Juraij yang berbeda dengan Ibnu Juraij yang selama ini kita mungkin baca di kitab ini, ya. Ya, ini Juraij tersebut berkata bahwa, ini pemahaman yang salah, bahwa manusia itu ada dua unsur, badan sama ruh. Badan itu dari bumi, dari tanah. Ruh itu dari malaikat. Katanya diciptakan oleh Allah dari malaikat. Sehingga ketika seseorang itu, yakni
sering makan, sering memanjakan badannya, maka dia akan cinta dunia. Karena komponen badannya yang lebih dia utamakan. Dan karena badan itu dari tanah, dari bumi, ya maka akan menjauh dari langit gitu ya. Kalau badan itu dari tanah, bumi, kalau ruh dari langit, nah intinya begitu. Kalau badan itu dikasih makan, dimanjakan, maka dia akan lebih mendekat ke tanah, sehingga dia akan menjadi cinta dunia. Sedangkan kalau badannya itu tidak dikasih makan, tidak dikasih makan, begadang, tidak menikah, begitu ya, maka orang tersebut akan mendekat ke arah langit. Ya, karena badannya dia tidak manjain, badannya dia kerasi badannya, sehingga apa? Ya, ini dia akan tertarik ke arah langit, gitu ya. Itu riwayat yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Abil Hawari. Az-Zahabi rahimahullah ketika menyebutkan biografi tentang Ahmad bin Abil Hawari, setelah menyebutkan riwayat tersebut, Az-Zahabi kemudian mengkritisi. Jadi di sini Az-Zahabi akan mengkritisi apa yang diriwayatkan tadi oleh Ahmad bin Abil Hawari. Beliau berkata, Az-Zahabi berkata, "At-tariqatul musla hiyal Muhammadiyah." Tariqah atau jalan yang paling sempurna itu adalah jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa al-akhdhu min at-thayyibat wa tanawulu syahawat al-mubaha min ghairi israf. Dan jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah mengambil apa-apa yang thayyibat, apa-apa yang baik, makanan yang thayyib, makanan yang baik, yang halal, dan juga tanawulu syahawat al-mubahah, mengerjakan perkara-perkara syahwat yang mubah, min ghairi israf, tanpa berlebihan. Syahwat di sini bisa syahwat berupa makanan, syahwat berupa minuman, atau syahwat berupa yakni pasangan gitu ya, suami istri. Maka ketika itu mubah, halal, kemudian kita mengambil syahwat tersebut tanpa berlebihan, maka ini adalah jalannya Nabi Muhammad SAW. Yani Az-Zahabi mau menjelaskan bahwa justru jalannya Nabi Muhammad SAW itu adalah kita yakni makan, kita minum, kita tanawulu syahwat, mengambil syahwat ya yang halal begitu ya, memuaskan syahwat yang halal tanpa berlebihan. Itu justru jalannya Nabi Muhammad SAW, bukan seperti yang diriwayatkan tadi. Kalau yang diriwayatkan gimana? Kita harus hindari itu semua. Bahkan kita harus menuju kepada rohbaniyah, kerahiban, nggak menikah gitu ya. Supaya apa? Supaya badan kita tidak manja, supaya kita tertarik ke arah langit. Ala kulli hal, ini pemahaman dari mana? Kita tidak tahu ya. Tapi intinya ada pemahaman seperti itu yang dibantah oleh Az-Zahabi di sini. Kama qala ta'ala, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai para rasul, makanlah kalian dari makanan-makanan yang baik dan berbuatlah kalian amalan-amalan yang soleh. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala justru memerintahkan para rasul untuk memakan makanan yang baik. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa bolehnya untuk makan, bolehnya untuk minum, bolehnya untuk memuaskan syahwat yang halal tanpa berlebihan. Ya, waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinni asumu wa uftir wa aqumu wa anam wa atin nisa wa akulul lahma faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nabi Muhammad SAW juga telah bersabda, ya, yakni dengan perkataan yang sangat tegas membantah pemahaman tadi. Akan tapi aku berpuasa dan aku juga tidak berpuasa. Terkadang aku berpuasa, terkadang aku tidak berpuasa. Terkadang aku sholat, terkadang aku tidur. Yakni zahirnya adalah dalam satu malam ada periode di mana beliau sholat, ada periode di mana beliau tidur. Wa'atin nisa, dan aku mendatangi perempuan, yakni mendatangi istri-istri beliau. Wa akulul lahma, aku makan daging. Ya, jadi meyakini bahwa haram memakan daging seperti vegetarian gitu ya. Itu tidak boleh di dalam Islam. Kecuali kalau orang tersebut punya masalah kesehatan sehingga tidak boleh makan daging, itu masalah yang lain. Akan tapi kalau kita bicara, apakah makan daging itu halal? Halal. Apakah boleh menyembelih binatang? Boleh. Dengan tata cara yang telah dijelaskan di ilmu syar'i, ilmu fikih, ya, lebih khususnya.
Jadi bukan kemudian kita seperti yang dipahami oleh orang-orang, kalau kita nyembelih binatang itu kezaliman kepada binatang tersebut dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah perkataan yang salah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggan, barang siapa yang berpaling dari sunnahku, maka dia bukan bagian dariku. Ini sabda Nabi Muhammad SAW yang sangat jelas, yang menunjukkan kepada kita ya bahwa pemikiran yang tadi, kerahiban atau tidak makan, tidak minum, begadang, yakni zalim kepada badan diri sendiri, itu bukan bagian dari tuntunan Nabi Muhammad SAW. Falam yashra' ar-rahbaniyah, maka tidak disyaratkan kerahiban. Walat tamazzuk. Apa itu tamazzuk? Tamazzuk itu mencabik-cabik pakaian. Walal wisal, puasa wisal tidak disyariatkan. Puasa wisal maksudnya adalah dia berpuasa, tetapi ketika waktunya berbuka, dia tidak berbuka. Dia meyakini bahwa boleh makan, tapi dia tidak makan sampai besoknya. Jadi menyambung hari ini dengan hari besok ketika berpuasa. Itu namanya wisal. Bal wala shaumad dahr. Demikian pula puasa sepanjang tahun, setiap hari, itu juga tidak disyariatkan. Puasa yang paling maksimal adalah puasa Daud. Ya, puasa Daud, satu hari berpuasa, satu hari tidak berpuasa. Wa dinul Islam yusrun wa hanifiyatun samhah, wa hanifiyatun samhah. Dan agama Islam itu adalah agama yang mudah dan agama yang hanifiyah, yakni condong kepada kebenaran, kepada al-haq, hanif, samhah, yakni lapang, mudah. Ini masih perkataan Az-Zahabi. Falyakulil muslimu minat thayyibi idza amkanahu, kama qala ta'ala liyunfiqu dzu sa'atin min sa'ati. Maka hendaknya seorang muslim itu makan dari makanan-makanan yang baik ketika itu memungkinkan bagi dia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hendaknya orang yang diberikan kecukupan oleh Allah itu ya mengeluarkan, yakni membelanjakan hartanya, mengeluarkan hartanya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kelapangan yang telah Allah berikan kepadanya. Wa qad kana an-nisa'u ahabba syai'in ila nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Dan yakni perempuan itu sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai istri-istri beliau. Ini maksudnya syahwat berupa yakni hubungan suami istri itu sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemahaman bahwa rohbaniyah itu lebih baik, kerahiban, tidak menikah itu lebih baik, ini jelas tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Wa kadzalikal lahmu wal halwa wal asal wasyarab al hulwul barid. Demikian pula daging sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Halwa, manisan, sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Madu, kemudian minuman yang manis dan dingin, sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tapi hadis yang menyebutkan bahwa al-hulul barid, ya, minuman yang dingin dan manis itu dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, itu yakni perlu diteliti sanadnya. Ya, ada sebagian ulama yang menilainya dhaif. Wal misk, misk, wewangian misk itu juga dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Wa huwa afdalul khalqi wa ahabbuhum ila Allah taala. Dan Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling mulia dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau seperti itu, maka kita juga harus demikian. Ya, tidak boleh kemudian jangan pakai wewangian, jangan makan daging, jangan yakni bahkan jangan makan, sebisa mungkin jangan makan, jangan tidur, harus begadang, jangan menikah dan seterusnya. Pakaian, ya sudah punya pakaian bagus tapi dijelek-jelekkan, dicabik-cabik, dicompang-campingkan karena merasa bahwa zuhud itu adalah demikian. Ini adalah pemahaman yang salah. Tsummal abidu al-ariyu minal ilm mata zahada wa tabattala wa ja'a wa khala bi nafsihi wa taraka al-lahma wa thimar wa iqtasara ala ad-duqah wal kisrah safat hawasuhu wa la tufat. Adapun seorang hamba yang tidak memiliki ilmu, yang dia zuhud tapi zuhud dengan pemahaman yang salah seperti tadi, wa tabattal, dia melakukan tabattul yakni rohbaniyah, kerahiban. Wa ja'a, dia lapar, yakni sengaja tidak mau makan. Wa khala bi nafsihi, dia kemudian menyendiri
menyendiri, ya, tidak mau berinteraksi dengan orang-orang, menyepi atau apa istilahnya, semedi misalnya gitu ya. Wa tarakal lahma wa thimar, dan dia meninggalkan daging dan buah-buahan, tidak mau makan daging dan buah-buahan. Waqtasara 'ala duqqah wal kisrah, dan dia membatasi diri pada duqqah. Duqqah semacam rempah-rempah atau bumbu yang itu ada di tanah Arab ya, di Timur Tengah. Biasanya dimakan dengan roti, makanya disebut kisrah. Kisrah itu adalah, itu bacanya kisrah bukan kasrah. Ya, kisrah itu adalah potongan-potongan remah-remahan roti. Ya, ketika dia cuma mau makan itu, tidak mau makan makanan yang lain, safat hawasuhu wala tufat, ya, maka dia akan merasa bahwa panca inderanya itu akan menjadi jernih, kemudian akan menjadi tajam. Wala zamathu khataratun nafas, kemudian bisikan-bisikan jiwa akan mulai membisikinya. Wasamia khitaban yatawalladu minal ju'i was sahar, kemudian dia akan mendengar suara-suara yang itu berasal dari karena dia kelaparan dan karena dia begadang. Ya, ini halusinasi. Ya. La wujuda lidzalikal khitab, padahal tidak ada bisikan-bisikan itu. Wallahi fil kharij, tidak ada sebenarnya, tidak nyata. Wa walaja syaitanu fi batinihi wa kharaja, syaitan akan masuk ke dalam perutnya dan akan keluar dengan bebas. Fayataqidu annahu qad wasal, ya, dan orang tersebut yang melakukan demikian, yakni berpuasa, tidak pernah mau makan sama sekali, kemudian bertapa, mungkin ya istilahnya bertapa, begadang, tidak menikah, tidak makan, tidak minum dan seterusnya, akan terdengar bisikan-bisikan. Disebutkan oleh Az-Zahabi, itu bisikan dari syaitan, ya. Fayataqidu annahu qad wasal, setelah dia mendengar ada bisikan-bisikan tersebut, dia akan merasa bahwa dia telah mencapai derajat yang tinggi. Derajat apa? Pencerahan, atau ya, derajat-derajat yang tinggi intinya. Wa khutiba wartaqa, dia akan merasa bahwa dia diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, wartaqa, dan tinggi, naik derajatnya. Fayatamakkanu minhu syaitan, sehingga syaitan bisa menguasainya. Wa yuwaswisu lahu, akan bisa membisikinya. Fayanzuru ilal mu'minina bi'ainil izdira, dia orang tersebut akan melihat kepada kaum mukminin dengan mata yang bersifat merendahkan. Wa yatadzakkaru dzunubahu, akan menyebutkan dosa-dosa mereka. Wa yanzuru ila nafsihi bi'ainil kamal, dia akan melihat kepada dirinya sendiri dengan mata penuh kesempurnaan. Wa rubbama ala bihil amru ila ayyataqida annahu wali, dan bisa jadi perkaranya akan membuat dia meyakini bahwa dia adalah seorang wali. Sahibu karomat wa tamakkun, orang yang memiliki karomat, orang yang memiliki kemampuan. Wa rubbama hasala lahu syakkun wa tazalzala imanuhu, dan bisa jadi akan muncul syak, keraguan dalam keyakinannya, imannya akan menjadi goncang karena dibisiki oleh syaitan, dibisiki syubhat. Fal khalwatu wal ju'u abu jadi tarahub, maka khalwah, menyendiri tadi, semedi dan seterusnya, wal ju', kelaparan, sengaja tidak makan. Abu jadi tarahub, Abu jad maksudnya adalah puncak atau awal, ya, awal dari tarahub, awal dari kerahiban. Walaysa dzalika min syari'atina fi syai', dan itu tidak ada sama sekali di syariat kita. Bala as-suluku wa mulazamatu dzikr wa tarku mukhalatatil ammah wal buka'u 'alal khati'ah wat tilawatu bit tartili wa tadabbur wa maqtun nafsi wa dhammuha fi dzatillah. Ya, akan tapi kata Az-Zahabi, as-suluk maksudnya adalah menjalani jalan sesuai dengan jalannya Nabi Muhammad SAW. Wa mulazamatu dzikr, kemudian melazimi zikir, berzikir kepada Allah, kemudian meninggalkan mukhalatatul ammah, yakni tidak terlalu banyak bercengkerama dengan orang-orang, mempersedikit, akan tapi bukan menghindari sama sekali, akan tapi mempersedikit. Maksudnya adalah hal-hal yang tidak penting kita hindari, hal-hal yang ada maksiat kita hindari. Kalau ada orang kumpul-kumpul malah ghibah, kita hindari misalkan. Ketika kita melakukan itu, kemudian wal buka 'alal khati'ah, ketika kita menangisi dosa-dosa kita sendiri, ketika kita melakukan tilawah Quran dengan tartil, mentadabburi Al-Quran, kemudian ketika kita marah kepada diri kita sendiri, mencela diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita merasa bahwa kita tidak atau belum melaksanakan kewajiban yang telah Allah wajibkan. Wal iktsaru minas shaumi wal al-masyru', dan memperbanyak puasa yang disyariatkan, memperbanyak puasa sunnah.
wal iktsar min as-shaumil masyru' wa dawamut tahajjud, senantiasa melakukan salat tahajud, wa tawadhu' lil muslimin, tawadhu kepada kaum muslimin, wa silaturrahim, ya silaturrahim, was samahatu wa kathratul bishr, kemudian yakni berlapang, memiliki sikap yang lapang dengan kaum muslimin, yakni tidak strict begitu ya, tidak kaku, wa kathratul bishr, yakni banyak memberikan kebahagiaan kepada kaum muslimin, wal infaq ma'al khasasah, menginfakkan harta kita walaupun kita bisa jadi dalam kondisi yang juga membutuhkan, wa qaulul haqqil mur birifqin wa tu'adah, kemudian mengucapkan al-haq, mengucapkan kebenaran walaupun itu pahit, dengan penuh lemah lembut, dengan ya pelan-pelan, tu'adah, tidak terburu-buru, wal amr bil urf, kemudian memerintahkan sesuai dengan yang urf, yang berjalan di masyarakat, wal akhdhu bil afwi, kemudian yakni mudah memaafkan orang lain, wal i'radu 'anil jahilin, berpaling dari orang-orang jahil, waribatu bis thaghar, berjaga-jaga di perbatasan, wa jihadul adu, berjihad melawan musuh, yakni jihad syar'i bukan jihad abal-abal, wa hajjul bait, kemudian berhaji ke tanah haram, wa tanawulut thayyibat fil ahayin, kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang baik fil ahayin, ahayin jamak dari hin, di waktu-waktu, jamak dari waktu, hin, waktu. Ya, jadi yakni ketika kita melakukan itu semua, wa kathratul istighfar, banyak beristighfar, fa hadhihi syama'ilul auliya wa sifatul muhammadiyyin. Kata Az-Zahabi rahimahullah, kata Al-Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, ini semua adalah ciri-cirinya para wali Allah. Ini semua adalah sifatnya orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amatanallahu ala mahabbatihim. Semoga Allah mewafatkan kita semua di atas kecintaan kepada mereka. Yani kalau kita tidak bisa mengerjakan itu semua, minimal kita mencintai orang-orang yang mengerjakan itu semua. Kalau kita masih merasa memiliki kekurangan, tidak bisa seperti yang disebutkan tadi banyak sekali, maka minimal kita cinta kepada orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini kata Al-Imam Az-Zahabi yang merupakan cara yang benar dalam mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bukan yang tadi yang tidak makan, kerahiban, atau menyepi, menyendiri, semedi, bertapa dan seterusnya, gitu ya, sehingga sampai meyakini bahwa kalau badan kita dizolimi maka kita akan naik ke atas ke arah langit, gitu ya. Kemudian akan sampai ke di tahap atau level di mana kita levelnya sudah tinggi. Kemudian muncul bisikan-bisikan, dia merasa bahwa itu bisikan dari Allah Subhanahu wa taala, padahal itu bisikan dari syaitan dan seterusnya. Itu bukan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana yang disebutkan barusan, itulah yang harus kita ikuti. Baik. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam kajian kita malam ini. Ini masih belum isya ya, berapa menit lagi?